security itu kan nggak hanya teknologi sebenarnya. Balik pertanyaan. Lanjut pertanyaan tadi. Tadi pertanyaannya, tekanan tadi kan nggak ada tekanan pada Anda. Selanjutnya apa? Ini kayaknya menurut kita nih, ini yang paling penting dari transformasi industri 4.0, yaitu perihal security, Pak. Tanpa security, ya semuanya gimana? Pak, nggak ada keamanan. Apalagi yang tadi Bapak bilang selalu big data ya kan, itu semua data kan rata-rata perusahaan itu konfidensial, nggak boleh keluar ya kan. Nah berarti security itu menjadi sesuatu yang wajib dan harus ada kan Pak. Gimana menurut Pak Jiko? Dari yang 9 teknologi yang kita sebut di awal itu salah satunya cyber security. Salah satunya cyber security termasuk dalam utama ya. Di assessment ini 4.0 itu dibikin berat Bikin berat ya, karena memang itu ngomongin IP, iya, property itu ya gampang lah ya untuk sekarang internet yang lagi ramai biarkan, tapi pemerintah aja kena apa. Itu berarti security-nya kan tanda kutip tuh. Iya, ya nggak tahu iya, itu atau enggak kan. Betul. Tapi ngomong soal security ya ketika kita melakukan assessment itu yang wajib diwajibkan. Tapi jangan pula menjadi merasa seram gitu kan. Ngomongin security itu kan nggak hanya teknologi sebenarnya. Ada implementasi on-site yang physical yang kita perlu jaga juga, misalnya datang lapor security gitu kan. Terus yang datang itu hanya yang sudah kasih pemberitahuan dulu, nggak datang ujuk-ujuk datang bertamu. Itu ngomongin cyber security juga. Kenapa jadi cyber? Jadi kalau teman-teman, kalau Rizal tahu orang-orang yang bisa nge-hack itu nggak 100% murni dia nge-hack dari jauh. Pasti dia survei. Ilmu baru gitu saya nih. Pasti dia survei. Di mana yang lemahnya, di mana. Atau dia punya orang dalam, itu lebih bahaya. Wah, itu sih bahaya banget. Itu bahaya banget. Itu orang saya yang bocorin gitu. Makanya perlu misalnya kesadaran terhadap karyawan kita bahwa IP itu penting, nggak boleh bocor, itu penting. Jadi jangan dulu ngomong soal beli firewall gitu. Yang basicnya dulu harus ada. Itu berarti betul-betul basic banget ya Pak. Oh iya, tailgater misalnya. Tailgater itu kan ada akses maksudnya tadi ke ACS. Ditempel gitu kan, kebuka pintunya. Begitu buka ada orang ikut masuk, itu tailgater namanya. Oh, menyelinap, menyelundup. Kan kadang kita kalau masuk ada waktu si pintu itu masih kebuka tapi kita udah jauh. Iya betul. Masuk ke tailgater. Itu basic. Gitu kan? Atau gini, saya misalnya rekanan ACS, gitu kan? Saya udah biasa kerja di sini nggak POC gitu, udah lapor security kayak gitu kan. Suatu ketika di perusahaan saya resign, tapi saya masih datang ke ACS atas nama perusahaan yang lama. Itu bahaya. Betul enggak? Yang kayak gitu tuh harus dipastiin dulu, baru kita ngomongin yang firewall yang serangan digital, serangan virus itu bisa dibawa pakai USB, colongin loh. Iya dong? Atau kalau teman-teman manufaktur datang tuh yang tadi orang yang sudah resign yang bukan lama tapi dia bawa USB ngambil data, mengambil foto. Cyber security itu nggak cuma dari kalau di kita itu ada endpoint kita ada produk untuk mencegah seperti itu aman. Itu iya dong. Masuk aja. Iya, emang seperti itu. Nah, firewall. Security cyber security ini menjadi penting gitu. Dan kalau ditanya, itu mahal gitu kan? Betul. Ya,
ada prioritasnya tadi. Kalau misalnya perusahaannya kayak workshop gitu, terbuka ya, gimana mau firewall nggak bisa masuk, ya kan? Tapi itu menjadi penting untuk melindungi IP. IP itu paling apa? Yang menjadi rahasia perusahaan yang memang harus dijaga kan. Ada banyak tuh produk-produk yang bisa dipakai, misalnya Fortinet, betul, atau yang lain yang untuk brand-brand firewall. Tapi sekali lagi kalau di industri 4.0 salah satunya di assessmentnya itu menjadi 9 core teknologi tadi yang perusahaan harus lihat value dulu. Teknologi. Pokoknya apa-apa semuanya kembali ke value. Tapi untuk menerapkan industri 4.0 yang terdigitalisasi, itu cybersecurity menjadi salah satu menjadi sangat penting. Ini sangat penting. Makanya ya value itu maksudnya gini, saya harus melindungi IP saya. Betul. Ya menjadi wajib. Betul. Cybersecurity-nya. Baik firewall ataupun yang di onset. Oh iya. Karena ya orang tahu cybersecurity berarti ya, kalau pajak tadi nggak ngejelasin, termasuk saya juga, saya pribadi tahunya cybersecurity berarti untuk digitalisasi 4.0 itu ya firewall. Enggak, masuk enggak itu itu juga. Plus prosedur-prosedur di security yang beneran. Iya. Ada security fisik, ada security digital. Yang fisik itu penting gitu ya. Penting banget. Makanya kalau Rijal berteman dengan orang-orang cyber security, mereka itu sikapnya seperti security beneran, galak. Karena mereka security gitu. Mau apa nih? Aplikasi apa ini? Tegas ya, Pak. Tegas. Kalau untuk buat masuk apa-apa tegas ya. Kalau nggak jelas ininya justifikasi, tolak. Bahkan itu saya ada satu customer yang kita ngundang untuk meeting by online itu nggak bisa, Pak. Jadi harus dari mereka yang ngasih undangan invitation, harus mereka yang ngasih sampai segitunya, Pak. Iya. Kita nggak bisa kalau misalkan kita ngasih undangan, mereka tuh nggak bisa dibuka, blame gitu aja. Jadi harus mereka yang ngundang. Itu salah satunya, salah satu protection-nya. Luar biasa, panjang nih Mas Evi, panjang. Mungkin benar tadi kata Mas Evi, kalau kita detailin semuanya yang tadi ini 4.0 itu ada beberapa core, dijelasin satu-satu, bisa saya sehari, Pak. Oh iya, ini dan ngomongin tadi yang topik favorit saya itu nggak sempat. Ya, sedikit dong Pak tadi Pak, coba. Oh, topik favorit itu seperti apa? Change management. Hmm. Jadi kan ini ngomong orang yang ngomong implement industri 4.0. Orang itu ada beberapa tipe. Tipenya adalah yang pertama itu tipe orang yang compliance. Apa tuh Pak? Orang yang disuruh berjalan. Orang yang suruh baru jalan. Jadi milenial kan ya. Tahu nggak dulu historinya? Kenapa kok jadi pakai uang digital kita untuk lewat tol? Dulunya cash. Ngalamin itu nggak? Iya. Dulu orang susah. Malah nggak mau Pak. Malah Ribet banget pakai kartu belum nanti isi ulangnya gini ribet lah. Nah, akhirnya dibuat compliance. Kalau nggak mau pakai itu, nggak bisa masuk tol. Iya. Disuruh baru mau. Iya. Paksa, gitu kan? Apa? Nggak bisa kasih tolak, gitu kan? Iya. Akhirnya dia harus beli, Betul. harus pakai, gitu kan? Itu compliance, disuruh baru pakai. Nah, apa seperti ini? Direction jadinya disuruh. Tipe leadershipnya yang harus kita gunakan adalah tipe direction. Yang kedua adalah yang dia aware, dia tahu gunanya. Oke. Gunanya komputer tadi gitu. Dan dia bisa pakai. Tapi hanya sebatas buat itu, buat buka ya, buat tol aja lah. Padahal fungsinya banyak. Bisa buat belanja, bisa buat beli pulsa apa. Betul. Itu orang yang seperti itu perlu coaching, dilatih. Itu bisa buat yang lain. Iya. Misalnya Itu termasuk saya Pak. Contoh di manufaktur misalnya ya. Contoh di manufaktur. Udah nggak perlu pakai
font tulis Iya. pakai Jipong. Orang zaman old kan buka internetnya bisa. Pertama tapi karena disuruh dia belajar. Tapi itu aja dua yang dia pakai. Padahal bisa kembangkan buat yang lain di coaching. Yang ketiga itu adalah yang apa? Dia sudah bisa mengembangkan buat yang lain. Itu lebih ekspor ini. Lebih ekspor lagi. Yang kayak gini boleh support. Udah ya terus pakai buat yang lain gitu. Oh Pak, Jipong ini saya bisa pakai buat itu loh, mendata stok barang saya gitu kan bisa. Daripada saya itu tulis saya ini aja, saya bikin form langsung masuk ke Excel gitu. Iya betul. Bisa. Nah yang terakhir adalah tipe sudah jadi budaya. Jadi habit gitu. Kalau dia sudah digital, dulu dia udah digital, udah tahu solusinya. Nah yang kayak gini itu perlu dikasih delegasi. Kamu bikin udah project ini kan? Nah masalahnya di kita adalah orang pada tahap compliance sudah dikasih delegasi, repot Pak tuh. belum tahu apa-apa, disuruh megang project. Tapi kalau untuk bisa menjadi ini tadi Bapak bilang poin keempat Budaya budaya harus bertahap dari bawah. Oh, iya. Memang harus enggak itu harus dari bawah punya juga SWOT kan. analisis tadi. Oh. Kita gamenya ada di mana? Oke. Kan tadi bilang tipe 1, tipe 2 tuh leadership style udah beda. Oke. Nah kayak gini nih, jadi ke sholat nih, apa ya? Nggak apa-apa, kita beragam budaya Pak, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mau sholat itu wudhu dulu. Iya, jangan ujuk-ujuk sholat. Kan anak kecil harus disuruh. Iya. Oh iya. Itu compliance. Betul Pak. Analogi perumpamaan yang Betul. gampang dicerna. Yang kedua adalah ya sudah sholat. Kalau sholat saya wudhu. Iya. Tapi yang lain dia nggak wudhu. Padahal wudhu itu bagus. Iya, fungsinya tuh banyak gunanya untuk sholat gitu ya. Iya. Oke. Yang ketiga dia tambah disuruh lagi. Yang keempat apa-apa dia wudhu. Oh iya. Ingat nggak? Ada 2 sahabat yang seperti itu, yang tidak pernah Rasul. Itu udah jadi budaya dia gitu. Iya. Bagaimana kita membuat si implementasi di Pak ini menjadi budaya baru. Dan itu akan terlihat jadi lebih mudah ya Pak. Lebih mudah dan menghadirkan level yang baru bagi Indonesia. Oh benar berarti. Ya sebenarnya bukan mengurangi SDM, justru dengan adanya Indi 4.0 itu justru meningkatkan dari kemampuan si SDM itu sendiri. Benar nggak Pak? Betul. Iya Kan kan? sekarang tuh kalau Rijal lihat lakukan riset anak-anak muda sekarang tuh dia nggak apa-apa tuh dipecat. Iya. Saya cari perusahaan lain. Betul. Jadi nggak ada ketakutan ya udahlah. Apa Saya sih kerja gue? gitu. Ya gara-gara kita punya kemampuan itu ya kan, kalau segala sesuatu kemampuan udah dijadikan budaya, ya kita nggak akan khawatir ketika berhenti di satu perusahaan ini. Kita punya skill, ya walaupun kita nggak kerja ya kita. Betul. Beda dengan industri 1.0 dulu. Maki digebukin sama bosnya, tetap aja dia kerja. Kan nggak ada lagi. Ngomongin supply dan demand, supply pekerjaannya kan sedikit, yang bekerja banyak. Nah sekarang yang punya skill banyak, kerjaannya sedikit. Iya betul. Kebalik ya. Dua. Yang punya skill banyak, yang ada kerjaan sedikit. Sekarang Iya. iya betul itu. Tapi kan orang perusahaan akan melihat yang skillnya mana nih yang Iya. bisa nih. Jadi kalau saya punya skill apa saya yang belum pasti perusahaan ini Siapa saya sih cari yang lain gitu. Itu tipikalnya. Wah itu Jadi kok jadi ngomong ke sana ya? itu emang benar setara dengan yang tadi favorit tadi ini. Topik favorit Bapak itu. Masuk semua ini. Bagaimana kita mengubah sesuatu yang baik menjadi culture? Betul. Dari Termasuk change management. Kalau ngomongin project management, itu ngomongin soal kayak bangun rumah ya. Stepsnya jelas. Bikin fondasi, terus yang dinding, atap, genteng gitu kan. Selesai. Terus ada timeline-nya. Karena kalau change management susah kan kita change apa? Budaya. Bagaimana kita pendekatan ke orang-orang yang ke
ke stakeholder ya, ke user, ke operator, budaya gitu. Luar biasa Pak Safi. Kayaknya kalau kita lanjutin ini benar-benar bisa seharian ini Pak. ini udah Bisa lanjut seharian ya belum? Ada tuh. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak. Ini udah kita udah mau masuk penutupan lah Pak. Oh, gitu. Ini udah intinya untuk poin 4.0 industri kan udah ya tinggal diulang-ulang, nanti teman-teman semuanya bisa paham apa sih gimana tadi awalnya untuk kesiapan menjalankan industri 4.0 seperti apa ya kan. Nah, selanjutnya Pak, saran-saran nih Pak, saran-saran untuk manufaktur saran nih Pak, saran mungkin gak jauh beda dengan tadi kesiapan kali ya Pak ya. Saran-saran untuk memulai industri 4.0 itu seperti apa? Ya, Lebih sono kayak ke motivasi loh. sebelum kesana gitu, saya mau bilang bahwa di industri 4.0 era ini itu sudah diperlukan betul-betul kolaborasi antar pengusaha, maksudnya antar manufaktur ya. Misalnya gini, seperti industri makanan itu boleh dong studi banding ke otomotif ambil value-nya. Oh, jadi hanya untuk mengambil value ya? Iya dong. Oke. Kadang kalau bisnisnya sama, kuliah sama, nggak mau. Iya, wah kompetitor dulu. Tapi belum ada yang bilang, ya udah dong, mending gabung. Tahu sistem makro nggak? Saya punya mesin nih banyak. Saya bikin produk saya itu gas. Misalnya saya punya 1 mesin, saya cuma bisa produksi pakai 10 mesin. Sisanya saya panggil perusahaan makanan yang lain untuk bikin saya gitu loh. Itu kolaborasi. Segmentasi kan masing-masing. Nah, poinnya saya adalah ayo kolaborasi. Saatnya saya kolaborasi. Ya podcast kayak gini tuh mau membuat peluang tuh menjadi mungkin. Ya dong, kayak gini kan sharing gitu ya. Tadi kalau bisa nggak cuma podcast, kita bikin tuh apa misalnya tadi kayak sebelum bikin teaching factory di sebelah sana gitu kan. Jadi bikin POC, biasanya kan ACS ngadain POC di mana gitu kan. Iya, langsung ke user, langsung ke ada yang di sini undang customer. Jadi di antara customer anjing saya di sini. Tuh. Enak ya Pak. Enak. Dan di situlah seperti saya bilang tadi, orang yang bisnis sama aja bisa kolaborasi, ambil lagi bisnis yang beda, ambil value-nya. Ya, itu saya. Dan bagaimana kita tadi mengubah yang baik itu menjadi culture. Bagaimana? Ya harus mulai sekarang. Harus dimulai, dipaksa ya Pak. Harus disuruh dulu. Iya, compliance itu paling penting tuh Pak. Ya tadi Bapak mencontohkannya kayak di tol itu memang benar. Sekarang orang semuanya sebelumnya kan suka rela ya. Iya, suka rela terserah. Bahkan mereka rela antri untuk bayar cash dibanding sama kita beli. Habis sekarang tutup semua, nggak boleh cash, itu compliance. Berarti sekarang lagi compliance itu dipaksa nanti pakai yang RFID Pak. Iya. Jadi udah nggak pakai HP lagi. Ya langsung lewat. Jadi nanti si RFID kalau di bawah pakai lampu langsung set ya. Dipaksa juga kalau nggak mau nanti Pak. Wah, Pak SPI gimana Pak? Kita udah membahas tentang industri 4.0, kesiapannya seperti apa ya kan, tadi saran-saran juga dikasih sama Pak SPI. Sekarang kita minta saran dengan ACS nih Pak, kita dengan ngadain podcast seperti ini, menurut Pak SPI yang kurang apa dan manfaatnya tuh seperti apa? Saya mau kasih apresiasi dulu. Kalau Reza lihat itu belum banyak yang membahas tentang industri 4.0. Iya. Ya, adanya paling perusahaan IoT misalnya, perusahaan-perusahaan yang punya DDC, dari digital direct control, gitu kan. Mereka bikin video di YouTube,
kemudian bahas industri 4.0 gitu kan. Tapi kita belum banyak. Saya melihat waktu ditawarin, wah ini kesempatan nih untuk sharing. Jadi seperti tadi, ini menjadi awal yang baik untuk semua stakeholder untuk ayo bikin kayak gini. Kenapa kita sharing dong? Sharing itu, sharing knowledge itu menjadi knowledge kita bertambah. Enggak makin hilang nih Pak. Wah, kenapa dia? Oh, itu dia. Penting itu Pak. Gitu. Penting. Apalagi kayak ini kan ada. Nah, ini buletin-buletin yang kita siapin gitu. Kita kasih semuanya ke customer kita Pak. Free semuanya. Memang ya kita selain untuk menjual sesuatu barang, kita pun memberikan solusi dan knowledge kepada customer itu kita anggap sebagai partner kita Pak. Kita berbagi ilmu teknologi dengan adanya Pasapay seperti ini. Secara tidak langsung kita membantu pemerintah juga untuk mengembangkan, untuk menyebarkan, untuk memarketingkan Indie 4.0 kan Pak. Dan mudah-mudahan kedepannya makin banyak perusahaan-perusahaan dan manufaktur melaksanakan industri 4.0. Iya, kan misalnya temanya kan ada kan? Betul. Cyber, Hybrid cloud, zero trust. Iya, bagus lah. Jadi dari printed knowledge Betul. menjadi digital. Itu yang tadi itu. Betul. Kenapa data yang event kayak gini perlu ditambah. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa mengundang para ekspertis dari manufaktur yang ada di Indonesia, khususnya untuk ACS Group yang ada di Cikarang dan sekitarnya. Amin. Oke, terima kasih Mas Sapay untuk waktunya, segala sesuatunya, perhatiannya. Terima kasih untuk menyempatkan hadir di podcast ACS Group kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak.